Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Bahtiar, peserta Latsar Angkatan 10, Kelompok 2, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 2 dari 7 core value berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Yang pertama kita bahas yaitu akuntabel. Pengertian akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada masyarakat. Aspek akuntabilitas. Ke-1, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dan yang keempat, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu: yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau sebagai peran demokratis. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau sebagai peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau sebagai peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas ada beberapa tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Kedua, akuntabilitas individu. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, yang kedua adalah kompeten. Kompeten merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Sebagai ASN, diharuskan mampu: 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. 1. Upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. 2. Diarahkan pada pengembangan kompetensi, sesuai kebutuhan jabatan. 3. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pendekatan pengembangan kompetensi. Terdapat 3 pendekatan pengembangan kompetensi. Yang pertama, training atau klasikal. Yang kedua, feedback, coaching, mentoring. Dan yang terakhir, project assignment, OJT, task force, dan rotation. Rencana pengembangan kompetensi ASN. 1. Instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. 2. Perencanaan pengembangan untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik atau terintegrasi, terarah, efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih.